Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang akan membahas materi mengenai sejarah intertekstual dalam mata kuliah Sastra Perbandingan. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Dia Wahyu Yulia Putri dengan NIM 19210023, Cinta Lisa Utami 19210028, Mega Kusuma Lestari dengan NIM 19211021, Dian Permatasari dengan NIM 19210003, Nabila Farah Setianingrum dengan NIM 19211020, Monika Herlambang dengan NIM 19211029. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Vinta Lisa Utami. Kepada Mbak Vinta, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dea. Secara intertekstual. Kata intertekstualitas berasal dari interteksto Latin yang berarti untuk berbaur sementara tenun dari Keep et al. 2000. The intertekstualitas istilah pertama kali diperkenalkan dalam linguistik sastra oleh Bulgaria kelahiran ahli semiotika Julia Kristeva, Prancis pada tahun 1941. Pada akhir tahun 1960, dalam manifestonya yang meliputi esai seperti The Text Bounded, Kristeva 1980 pada halaman 36-63 dan Word, Dialog, dan Novel dari Kristeva 1980 pada halaman 64-91. Kristeva pecah dari pemikiran tradisional tentang pengaruh penulis dan sumber teks itu. Dia berpendapat bahwa semua sistem yang berarti dari pengaturan meja untuk puisi yang didasari oleh cara mereka mengubah sistem menandakan sebelumnya. Sebuah karya sastra maka tidak hanya produk dari seorang penulis tunggal, tetapi darinya hubungannya dengan teks-teks lain, baik lisan dan tertulis dan struktur bahasa itu sendiri. Terima kasih Mbak Dea. Saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Vinta. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Dian Permatasari. Mbak Dian, saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Dia. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah intertekstual. Jadi, teori intertekstual ini awalnya diperkenalkan oleh Julia Kristeva. Beliau itu seorang peneliti dari Perancis yang mengungkapkan dalam Kuller tahun 1981 bahwa jumlah pengetahuan yang dapat membuat sesuatu teks sehingga memiliki arti atau intertekstual itu merupakan hal yang tak bisa dihindari. Sebab setiap teks itu bergantung, menyerap, atau merubah struktur dari teks sebelumnya. Lalu, kajian tentang intertekstual ini berangkat dari asumsi bahwa kapanpun karya sastra ditulis, ini tidak lahir dari kekosongan budaya. Pendapat ini disampaikan oleh Rivatere, dikutip oleh Nurgianto tahun 2000. Jadi unsur budaya itu termasuk semua konvensi dan tradisi di masyarakat dalam wujudnya yang khusus berupa teks-teks kesastraan yang ditulis sebelumnya. Nah, kajian ini menekankan bahwa suatu teks pada hakikatnya terdapat teks lain di dalamnya. Baik, itu merupakan sejarah dari intertekstual. Terima kasih Mbak Dea. Saya kembalikan kepada Mbak Dea. Baik, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Mega. Kepada Mbak Mega, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Dea. Saya akan melanjutkan materi tentang sejarah intertekstual.
Prinsip intelektualitas dalam kritik sastra di dunia barat sudah mulai dikenal tahun 60-an. Di Indonesia, prinsip ini baru diterapkan pada karya sastra Indonesia pada tahun 80 dipelopori oleh Tew dalam artikel majalah basis tahun 1980 nomor 301 yang ditulis kembali dalam buku Membaca dan Menilai Sastra yang terbit 3 tahun setelah itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Dea. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Nabila Farah. Kepada Mbak Nabila, saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Dea atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan. Prinsip intertekstual ini berarti bahwa setiap teks sastra dibaca harus dengan latar belakang teks-teks lain. Tidak ada sebuah teks pun yang sungguh-sungguh mandiri. Dalam Ratih tahun 2003 halaman 126. Lebih lanjut, Ratna dalam tahun 2004 halaman 175 juga mengatakan bahwa tidak ada orisinalitas yang sungguh-sungguh dalam konsep interteks. Sependapat dengan kedua pendapat tersebut, Handayani tahun 2006 di halaman 10 menyatakan bahwa setiap teks sastra yang dibaca pasti memiliki latar belakang teks-teks lainnya. Saya kembalikan pada. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Monika Herlambang. Pada Mbak Monika, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Dea. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sejarah intertekstual. Untuk pengertian kajian intertekstual dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks yang mempunyai bentuk hubungan tertentu, seperti hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lainnya. Di antara teks tersebut yang dikaji, Nurgiantoro tahun 1995 halaman 50. Intertekstual merupakan kajian tentang hubungan suatu teks dengan teks yang lain, karena tidak ada teks karya sastra yang begitu saja lahir, melainkan sebelumnya sudah ada karya sastra lainnya. Nurgiantoro tahun 2000 halaman 50 menyatakan dengan lebih khusus bahwa kajian intertekstual merupakan usaha untuk menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya sastra tersebut atau karya sastra sebelumnya pada karya sastra yang muncul kemudian. Baik, terima kasih Mbak Dea. Saya kembalikan kepada Mbak Dea. Baik, selanjutnya yang terakhir di sini tujuan. Tujuan kajian interteks itu sendiri adalah untuk memberikan makna secara lebih penuh terhadap karya. Penulisan atau pemunculan sebuah karya sering ada kaitannya dengan unsur kesejarahannya, sehingga pemberian makna itu akan lebih lengkap jika dikaitkan dengan unsur kesejarahan itu. Menurut Tew, tahun 1983 di halaman 62. Baiklah, demikian materi dari kelompok pertama yang membahas mengenai sejarah intertekstualitas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.